Cerita ini datang dari akun Facebook bernama Alvis. Dia ingin berbagi pengalaman tentang hal yang dialami semasa dia berada di pondok pesantren. Dulu, aku pernah menimba ilmu agama di pondok pesantren yang tempatnya ada di daerah Pandeglang, Banten. Bukan pondok pesantren modern. Orang-orang biasanya menyebut pondok pesantren kita dengan sebutan pondok salaf. Di pondok kami ada santri putra dan santri putri. Jelas, pondoknya pun terpisah cukup jauh. Pondok putra dan putri tidak saling berhadapan, tapi saling membelakangi. Di belakang pondok putra ada pondok pesantren putri. Di belakang pondok pesantren putri ada pondok pesantren putra. Begitu. Di malam Jumat, tepatnya di jam 01.30 dini hari, pondok pesantren putri terlihat sangat sepi. Tapi pondok pesantren putra justru kebalikannya. Di jam itu santri putra belum tidur. Sebagian ada yang mengobrol, ngopi, merokok, dan lain-lain. Entah ada angin apa, saat itu tiba-tiba di jam segitu, aku teringat pada jemuran cucian bajuku yang belum diangkat. Herannya, tanpa ada rasa takut, aku bergegas angkat baju jemuran itu sendirian. Dan tempat jemur baju letaknya ada di belakang pondok pesantren putra dan tidak jauh dengan majelis putri. Saat mengangkat jemuran, aku ditertawai oleh wanita. Suara tertawa tanpa adanya sosok. Suara yang lumayan nyaring. Tentu aku tahu bahwa itu bukanlah manusia. Dalam hati sudah menebak, oh, ini pasti kuntilanak. Herannya, saat itu sedikit pun aku tidak merasa takut. Hingga akhirnya, saat akan bergegas kembali, aku melihat satu tetes santri di majelis sedang berdoa sendirian. Seperti habis sholat tahajud karena dia duduk di majelis memakai mukena. Aku hanya bisa memandangi punggungnya saja. Karena merasa khawatir, aku pun sedikit menghampirinya dan bilang, "Teh, cepat masuk kamar. Tadi aku ketemu kuntilanak." Dia berbalik dengan sambil bergaya jari telunjuk di pipinya, dan dia berkata, "Ini bukan kuntilanaknya." Syok hebat. Dengan seketika, semua suara dalam keluar. Aku pun teriak sangat kencang dan langsung lari terbirit-birit sampai jatuh bangun karena melihat sosoknya. Wajahnya rata. Tak ada mata dan tidak ada hidung. Sangat heran, dia bisa mengeluarkan suara lewat mana? Karena mulut pun tidak ada. Karena semuanya rata. Yah, merinding. Dan sejak saat itu, aku jadi penakut di pondok. Saat pulang ke rumah, aku kontekan dengan teman yang kebetulan dia santri putri di situ juga. Aku menceritakan semuanya dan dia bilang, "Oh iya, itu si Genit. Kita semua santri putri sebut dia si Genit, karena tingkahnya genit dan juga usil. Yang kamu alami gak seberapa. Temenku juga diganggu di kamar mandi. Posisi kamar mandi kita tuh kolam. Airnya panjang. Dan kamar mandinya ada banyak. Tapi di kamar mandi ke kolam itu gak ada batas temboknya. Cuma disekat-sekat aja pinggir-pinggirnya. Lalu dikasih pintu. Jadi semua kamar mandi ambil airnya ke kolam yang sama. Ada temanku mandi. Dia mandi sendiri
Tapi dia mengira di kamar mandi ujung ada yang mandi, karena terdengar suara orang mandi sambil bersenandung. Saat temanku hendak mandi, karena semua gayung terombang-ambing ke pojok, akhirnya dia melongok dari kamar mandi di atas kolam melihat ke kamar mandi ujung. Dan dia minta tolong kepada orang yang sedang mandi di ujung. "Ukti, maaf, tolong lempar satu dong gayungnya. Aku mau mandi." Dan dia menjawab, "Naam." Teman aku pun teriak histeris. Nangis gak karuan karena gayung yang diminta diambilkan dengan tangan yang memanjang. Dan si genit juga menunjukkan wajahnya yang rata. Karena kejadian itu, temanku berhenti mondok karena trauma. Jadi, itulah cerita hantu bermuka rata yang aku temui. Ternyata, dia sudah terkenal di kalangan pondok putri hingga dapat julukan si genit. Tiap kali ada kejadian horor di pondok putri, santri putri pasti menyebut nama si genit, bukan menyebut setan atau hantu. Karena sudah saking seringnya dia muncul. Hati-hati, karena di sekitar kita pasti ada hantu.